warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sistem panca indera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akrisa Manzira, NPM 20225106. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Angela, NPM 2022511009. Pengertian panca indera. Menurut Jurnal Taqiyuddin 2020, penginderaan atau disebut juga sensation atau perception merupakan salah satu sarana manusia untuk dapat mengetahui adanya warna, bunyi, rasa manis dan pahit, suhu dingin dan panas, hingga keras dan lembut suatu benda dapat diketahui melalui panca indera. Macam-macam panca indera terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Fungsi panca indera yang pertama, penglihatan, berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Fungsi pendengaran berfungsi untuk menangkap suara di sekitarnya, kemudian diproses lebih lanjut sehingga otak mengenali suara tersebut. Ketiga, fungsi penciuman berfungsi untuk mendeteksi bau atau aroma pada saat menghirup udara. Yang keempat, pengecap berfungsi untuk membedakan cita rasa manis, pahit, asam, serta bau. Yang kelima, peraba berfungsi untuk menerima rangsangan berupa sentuhan baik itu benda hidup maupun benda mati. Kulit akan mengirim laporan ke otak untuk langsung diproses. Gelombang suara di udara, lalu telinga luar menangkap getaran, kemudian menjalar ke saluran sempit yang kita sebut dengan saluran telinga. Gelombang suara lalu mencapai gendang telinga yang biasa kita sebut membran timpani. Getaran ini membuat gendang telinga semakin bergetar, mengalirkan gelombang. Ketiga tulang kecil, osikel, terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Tulang ini menguatkan dan meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea atau yang kita sebut dengan rumah siput. Nah, di dalam koklea ini terdapat cairan. Gelombang dari suara membuat cairan tersebut yang di dalam koklea juga menjadi bergetar. Nah, selain cairan di sini juga ada sel-sel rambut di dalam koklea. Gelombang dari cairan tadi membuat sel-sel rambut ini juga bergetar mengikuti gelombang. Nah, sel-sel rambut ini mengubah gerakan menjadi sinyal listrik. Ini adalah ion yang masuk ke dalam sel-sel rambut yang kemudian diterjemahkan menjadi sinyal neurotransmitter. Ion-ion mengikat sel saraf pendengaran membuat sinyal listrik yang berjarakan di sepanjang saraf pendengaran ke otak. Ternyata sel-sel rambut ini yang berbeda dapat merespon frekuensi suara yang berbeda juga. Seperti misalnya sel rambut yang berada dasar koklea ini, dia mendeteksi suara nada tinggi seperti suara seruling. Sedangkan sel-sel rambut bagian atas spiral mendeteksi secara progresif suatu bernada rendah, dan di bagian paling atas atau puncak dari spiral mendeteksi nada paling rendah. Terakhir, saraf pendengaran akan membawa sinyal listrik menuju ke otak yang menerjemahkan yang kita ketahui dan kita kenali suara tersebut. Mekanisme penglihatan. Yang pertama, matahari masuk ke kornea dan masuk ke pupil, lalu masuk ke lensa mata dan masuk ke retina dan masuk ke sel fotoreseptor dan masuk gelombang elektrik dan saraf optik. Lalu yang terakhir dia masuk ke dalam otak. Mekanisme penciuman. Senyawa kimia diteruskan oleh lendir hidung, lalu masuk ke dalam sel kemoreseptor, lalu masuk ke dalam membran plasma, dan lalu diteruskan potensial aksi atau impuls, lalu masuk ke sel saraf, lalu berakhir di otak. Mekanisme pengecap. Yang pertama, mulut, lalu masuk ke air ludah, lalu zat kimia, lalu masuk ke papila lidah, dan masuk ke sel saraf, dan lalu memasuki pengecap dan impuls, lalu memasuki ke dalam otak dan merespon. Mekanisme peraba. Yang pertama ada rangsangan, lalu ada kulit diterima sel-sel reseptor, lalu otak dan diolah, lalu dilanjutkan ke merasakan rangsangan, dan terakhir otak perintah untuk menanggapi rangsangan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.